Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya bersama One dua episode. Oke, kali ini aku bakalan membahas tentang apa yang terjadi tadi. Yang gara-gara video yang pertama yang saya upload tadi itu mengenai banyak kontroversi, banyak sekali yang tidak mendukung konten itu tayang. Jadi bukannya saya memojokkan atau menebar kebencian atau dengan tidak menyukai Lisa saya membuat video kayak gitu. Saya mengklarifikasi bahwa kenapa saya membuat video seolah-olah Lisa itu sangat-sangat saya benci, olah-olah saya tidak menyukai Lisa gitu. Akan tetapi saya membuat video itu karena real fakta bahwa Lisa kalah dalam pemilihan wanita tercantik 2020. Kenapa saya bilang kalah? Karena yang namanya Lisa ya wanita gitu dalam pemilihan wanita tercantik 2020, otomatis Lisa juga kalah karena Lisa itu kan wanita gitu. Jadi saya membuat video ini dengan maksud mengklarifikasi agar tidak ada kesalahpahaman, agar para Blink dan para pecinta K-pop Indonesia maupun mancanegara, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menghina atau membenci, menyebar hoax, akan tetapi saya berbicara fakta real karena Lisa tidak menjadi wanita tercantik tahun 2020, otomatis Lisa itu kalah. Iya. Otomatis Lisa itu kalah gitu. Saya itu sebagai biasnya ya, saya sangat menyukai Lisa itu sudah lama gitu. Saya sudah dari 2016 ya. Masa saya tega, masa saya bodoh atau gila gitu menyebar hoax atau menggiring opini bahwa Lisa itu seolah-olah kalah gitu. Seolah-olah saya tidak menyukai gitu, saya benci gitu, sehingga saya membuat konten yang kayak gitu yang ada di video yang saya upload tanggal 27, kalau sekarang tanggal 27, 26 hari ini pokoknya. Jadi kalau ada yang salah atau dengan judul atau deskripsi yang saya buat itu salah satu fakta. Itu saya tidak pernah membuat opini saya gara-gara saya membuat video itu agar ranting video itu saya naik. Itu saya tidak bermaksud kayak gitu. Saya membuat konten itu dengan cara melihat kenyataan. Saya tidak pernah ngawur atau sok buat-buat tanpa mengetahui gitu. Saya sudah 1 minggu itu memikirkan video itu. Apakah bisa saya upload di sini karena konten-konten saya itu saya hanya berbau K-pop dan semuanya itu tentang Lisa gitu. Kalau saya mengupload Blackpink otomatis Lisa juga masuk gitu. Karena saya menyukai Lisa, saya mengupload Blackpink, saya membuat video tentang Blackpink karena gara-gara Lisa gitu. Kalau tidak ada Lisa mana mungkin saya menyukai Blackpink gitu. Nah, jadi kalau ada salah kata, ada salah judul deskripsi yang saya buat, saya minta maaf gitu bagi orang-orang yang merasa tidak puas
atau merasa saya membuat-buat berita atau menggiring-giring opini agar Lisa itu terlihat tidak baik gitu. Dalam arti tidak baik itu, kalau ada yang mengalahkan, yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan gitu. Dan juga mungkin Lisa kurang beruntung, makanya saya bilang kalah. Dan semoga tahun depan Lisa bisa memenangkan ini ya, namanya wanita tercantik 2020 gitu. Dan selamat kepada Henderson, selebriti Turki Entertain, atas kemenangan yang diraih dan menjadi wanita tercantik 2020. Sebenarnya itu tidak berpengaruh sih, walaupun Lisa tidak menang, tapi dia lebih populer gitu. Henderson itu memang di Turki, tapi tidak sepopuler Lisa gitu. Yang namanya dalam pemilihan pasti kompetisi, pasti ada pemenang dan ada yang kalah gitu. Kalah dalam arti bukan berarti Lisa kalah karena Lisa itu jelek ya. Lisa kalah karena Lisa itu tidak cantik. Di setiap negara itu kriteria wanita cantik itu berbeda-beda gitu. Di setiap negara itu beda-beda, tidak sama gitu. Tapi kali ini pemilihannya sudah dites oleh para dokter hebat, para dokter sangat-sangat luar biasa, ahli bedah plastik, dokter ahli bedah. Pokoknya dia sudah bisa menentukan kan, karena dia tuh punya kelebihan gitu kan. Karena kita tidak tahu, kayak namanya dokter itu kan pasti tahu mana yang baik, mana yang menjadi pemenang dan mana yang menjadi tidak menang gitu. Sekali lagi saya klarifikasi, saya tidak bermaksud untuk menebar kebencian, menyebar hoax, berbuat berita-berita yang tidak benar. Karena apa ya? Karena video yang saya buat itu saya tidak bermaksud untuk merugikan salah satu sebelah pihak. Saya membuat video itu karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, real, tidak ada rekayasa, atau saya tidak berbuat-buat menebar hoax atau menggiring opini, itu tidak benar. Jadi